Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yudi Astrawan. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Final Destination. Final Destination merupakan film yang bergenre horor sedikit sadis, dan film ini disutradarai oleh James Wong. Sedikit saya jelaskan, film ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang berhasil menghindar dari kematian, di mana seharusnya mereka sudah meninggal di dalam kecelakaan pesawat. Tapi tidak lama setelah itu mereka mulai mati satu persatu. Biar kalian gak penasaran, mari kita langsung ke pembahasannya. Film diawali dengan persiapan keberangkatan seorang pemuda yang bernama Alex. Alex sedang menikmati karya wisata yang diadakan oleh sekolahnya. Lalu ibunya melihat ada sebuah karcis perjalanan terakhir Alex. Namun ibu Alex merobek surat tersebut. Padahal Alex sudah mencegahnya dan mengatakan itu sebuah jimat keberuntungan. Malam harinya Alex tidur. Tiba-tiba ada angin yang sedikit kencang. Lalu ia mendengar ada orang yang memanggil namanya. Keesokan sorenya, Alex dan teman-teman sekolahnya sudah berada di bandara. Semuanya terlihat sangat-sangat bahagia akan perjalanan tersebut. Tiba saatnya Alex menyerahkan identitasnya kepada petugas bandara. Namun Alex merasakan firasat yang sedikit buruk. Tak lama kemudian, petugas bandara pun selesai memeriksa identitasnya. Alex akan berangkat tepat pada jadwal ulang tahunnya, yaitu tanggal 25 September jam 9:25. Tiba-tiba terlihat papan jadwal Terminal 2 yang sedikit retak. Setelah itu, Alex dan teman-teman sekolahnya menunggu keberangkatan pesawat yang akan dinaikinya. Lalu di sana ada seorang wanita yang mau duduk. Wanita tersebut bernama Claire. Namun ia menjatuhkan sebuah buku. Saat itu Alex mengambil dan menyerahkan buku tersebut padanya. Akan tetapi buku tersebut menampilkan sebuah kecelakaan yang cukup parah. Tak lama kemudian Alex memandangi pesawat yang akan ditumpanginya. Lalu teman Alex yang bernama Todd mendatanginya dan mengajak Alex untuk buang air besar karena Todd tidak mau jika berpapasan dengan teman wanitanya sambil menahan sakit perut. Lalu mereka pun sudah berada di toilet. Alex mendengar sebuah lagu yang dinyanyikan oleh John Denver. Namun Alex mengatakan John Denver meninggal di dalam kecelakaan pesawat. Tiba saatnya mereka akan menuju ke pesawat. Rupanya ada petir dan hujan yang akan menemani keberangkatan mereka. Alex melihat kondisi pesawat yang tidak begitu baik. Di dalamnya keadaan penumpang juga tidak begitu kondusif. Hello, how you doing? Kemudian, dua teman Alex ingin bertukar tempat duduk. Alex pun menyetujuinya. Lalu Alex pindah ke tempat duduk Todd. Di depan Alex, ada skrup pesawat yang terlepas. Lalu Alex merasakan firasat yang buruk lagi. Pesawat pun berangkat. Mereka sangat bahagia akan keberangkatan pesawat tersebut. Tapi tiba-tiba, pesawat mengalami turbulensi yang cukup parah, sehingga mengakibatkan pesawat terbakar dan meledak di udara. Dan ternyata itu hanya mimpi Alex. Karena mimpi itu Alex panik. Ia mencoba pindah ke tempat Todd dan mencoba menarik skrup tersebut. Dan benar saja, skrup itu terlepas sama dengan mimpinya. Lalu Alex mengatakan kapal ini akan meledak. Semua orang tidak percaya dan menenangkan Alex. Salah satu temannya menghajar Alex, lalu membawa mereka keluar. Ada seorang wanita yang bernama Claire. Ia juga ikut keluar karena ia percaya dengan perkataan Alex. Tak lama kemudian, pilot dari pesawat tersebut melarang mereka masuk ke pesawatnya lagi. Lalu, kapal mulai berangkat. Alex menjelaskan ke seorang guru tentang bagaimana kejadian kapal itu akan mengalami kecelakaan. Dan ketika pesawat berangkat, benar saja, pesawat itu pun meledak. Setelah itu, semua yang berhasil keluar dari pesawat tersebut menatap Alex. Seakan-akan Alex yang menyebabkan semua itu terjadi. Lalu agen FBI tiba dan akan menginterogasi mereka. Saat diinterogasi, Alex mengatakan ia merasakan firasat yang sedikit aneh. Dan sekilas,
melihat kejadian kecelakaan pesawat tersebut. Lalu Todd dia keluar karena disuruh oleh kakaknya. Lalu seorang guru dia keluar untuk menenangkan Alex dan juga Claire. Tapi Claire keluar karena ia percaya dengan perkataan Alex. Keluarga mereka pun datang untuk melihat kondisi di sana. Terkecuali Claire, tidak ada keluarganya yang datang. Tak lama kemudian, Claire diantar pulang oleh keluarga Alex. Sampai di rumahnya, Alex menonton berita tentang kecelakaan pesawat yang ditumpanginya. Beritanya, semua penumpang di sana tewas. Lalu ada sebuah petir menyambar di dekat rumah Alex. "39 hari berlalu, di mana sekolahnya Alex memperingati kematian temannya beserta gurunya. Saat akan berjalan menyerahkan bunga, Alex sedikit bermasalah dengan Carter. Lalu Claire memberikan bunga kepada Alex karena Claire merasa ia masih hidup berkat Alex. Malam hari pun tiba, di mana scene memperlihatkan Todd yang sedang berada di kamar mandi. Di mana saat itu angin berhembus cukup kencang. Lalu pintu kamar mandi tertutup dengan sendirinya. Tak lama kemudian, Todd BAB. Di sisi lain, Alex sedang membaca buku. Kembali ke Todd. Di kamar mandi Todd ada sebuah genangan air. Ketika Todd ingin menguris jenggotnya, tiba-tiba dagunya terluka. Kembali lagi ke Alex. Di saat Alex membaca sebuah majalah dewasa, tiba-tiba ada burung hantu yang menghampirinya. Ia pun mengusir burung hantu tersebut dengan sebuah majalah. Namun majalah tersebut robek dikarenakan oleh kipas angin. Tak disangka, robekan majalah tersebut bertuliskan Todd. Kembali ke Todd, genangan air yang tadi masih mengikutinya. Tapi tiba-tiba, Todd terpleset gara-gara genangan air tersebut. Sialnya, ia tercekik oleh sebuah kawat yang ada di kamar mandinya sampai meninggal. Tak lama kemudian Alex ke rumah Todd. Di sana sudah ada beberapa polisi. Claire juga ada di sana dan menyuruh Alex untuk pergi dari sana. Lalu ayah Todd menghampiri Alex. Ayah Todd mengira Todd merasa bersalah lalu ia bunuh diri karena kakaknya yang bernama George meninggal di dalam kecelakaan pesawat tersebut. Alex percaya Todd tidak akan melakukan itu. Kemudian, Alex melihat ke arah Claire, namun Claire sudah tidak di sana lagi. Keesokan paginya, Alex ke tempat Claire dan menanyakan kenapa ia berada di rumah Todd semalam. Rupanya Claire juga merasakan hal yang sama dengan Alex. Kemudian, Alex meyakini sesuatu bahwa Todd menjadi yang pertama mengalami kematian dari orang-orang yang berhasil keluar dari pesawat tersebut. Untuk memastikannya lagi, Alex dan Claire pergi ke suatu tempat. Rupanya, Alex dan Claire pergi ke tempat autopsi mayat Todd. Tapi tiba-tiba, mayat Todd bergerak. Tak lama kemudian muncul seorang pria yang bernama William. William mengetahui bahwa Alex dan teman-temannya telah mencurangi kematian. Kemudian William mengatakan mereka akan dikejar oleh rancangan kematian itu sendiri secara berurutan. Keesokannya Alex dan Claire berada di sebuah kedai kopi. Kemudian Alex melihat bus dan merasakan firasat yang tidak enak. Alex mengatakan bahwa ia ingin mencurangi lagi rancangan kematian tersebut, agar mereka semua tidak dikejar oleh kematian. Tak lama kemudian, Carter dan Terry melihat Alex. Karena ingin menghampiri Alex, Carter tidak sengaja menyerempet Billy. Ternyata di sana juga ada guru mereka, dan Carter mengatakan ini adalah sebuah reuni. Di saat Alex menjelaskan tentang rancangan kematian, Carter berdebat dengan Alex. Terry pun muak akan hal itu, dan Terry langsung meninggalkan Carter. Tiba-tiba Terry ditabrak oleh bus yang dilihat oleh Alex tadi. Singkat cerita, Alex berada di rumahnya. Claire menelpon Alex, namun Alex tidak mau berbicara dengannya. Tiba-tiba ada berita tentang pesawat yang ditumpangi Alex dan kawan-kawannya, lalu menampilkan sebuah animasi tempat duduk. Kemudian Alex merancang urutan kematian tersebut. Lalu Alex mengetahui bahwa yang meninggal selanjutnya adalah Bu Lewton, guru Alex. Scene berpindah ke rumah Lewton. Ketika sedang menelpon temannya, Lewton melihat keluar. Dan ternyata saat melihat keluar, ia melihat Alex. Tak lama kemudian, Lewton menelpon seorang agen. Tak lama agen tersebut sampai dan menanyakan Alex, kenapa ia ada di sana. Lalu Alex pun dibawa oleh agen tersebut. Alex menjelaskan bahwa ia yakin Bu Lewton akan meninggal selanjutnya.
Kembali ke Bulleton, ia sedang mendengarkan musik favorit ibunya. Ketika ia mengelap teko, ia melihat sebuah bayangan hitam. Setelah itu, Bulleton merebus air yang ada di teko. Kembali ke Alex, agen tersebut membiarkan Alex keluar. Namun, salah satu agen mulai mempercayai tentang pola rancangan kematian yang dijelaskan oleh Alex. Untuk menghilangkan ketakutannya, Bulleton meminum sedikit alkohol. Namun, saat menuangkan alkohol, gelasnya sedikit pecah. Akibat pecahan gelas tersebut, air menetes ke monitor PC-nya. Di sisi lain, Alex melihat seseorang yang sedang membakar sampah. Saat melihat kobaran api tersebut, Alex merasakan firasat yang buruk. Keadaan Bulleton sudah sangat mengenaskan. Kemudian, Alex sampai di rumahnya, dan ia langsung masuk. Ia memeriksa keadaan Bulleton yang sudah tertusuk oleh sebuah pisau. Karena sebuah ledakan gas, kursi yang ada di samping Bulleton jatuh, sehingga pisau yang menancap di dirinya menjadi lebih dalam, dan itu membuat Bulleton tewas. Karena panik, Alex mencabut pisaunya seolah-olah ia yang membunuh Bulleton. Tak lama kemudian, Alex pergi dari rumah Bulleton. Namun, Billy melihatnya. Hey, Alex. Claire dihampiri oleh Agent Schreck dan menanyakan di mana Alex. Setelah itu, Carter, Billy, dan Claire berkumpul di suatu tempat. Claire mengatakan bahwa Alex mengetahui siapa yang selanjutnya akan tewas. Tak lama kemudian, mereka bertiga mencari Alex. Di perjalanan, Carter menakut-nakuti Billy bahwa ia yang akan tewas selanjutnya. Lalu Claire pun bertemu dengan Alex. Alex terlihat sangat takut dengan rancangan kematian tersebut. Namun Claire menenangkan Alex. Setelah itu, Alex sudah berada di mobil Carter. Alasan Alex bersembunyi karena ia tahu ia akan dicari oleh Agent Schreck. Billy memberitahukan tentang apa yang dia lihat di rumah Bulleton kepada agen tersebut. Kemudian Carter menanyakan kepada Alex siapa yang akan tewas selanjutnya. Alex terdiam, dan ternyata yang tewas selanjutnya adalah Carter. Tahu akan hal itu, Carter sedikit marah. Tak lama kemudian, Carter menambah kecepatan mobilnya. Alright, I decide when it's time. I control my life. What are you doing? Saat tiba di rel kereta api, Carter memberhentikan mobilnya. Dari kejauhan ada kereta api yang melaju. Namun mereka keluar kecuali Carter. Saat Carter menghidupkan mobilnya tak bisa hidup dan ia tak bisa keluar dari sana. Kemudian Alex membantunya keluar. Lalu ada sebuah seng di bawah kereta api yang sedang melaju. Ketika Billy sedang mempeributkan tentang kematian Carter, tiba-tiba seng yang di bawah kereta api itu terpental ke arah Billy. Setelah kematian Billy, Alex lebih memahami tentang rancangan kematian tersebut. Dan Alex mengira sudah mencurangi kematian itu lagi. Tak lama kemudian, Carter menyuruh mereka berdua pergi dari sana. Singkat cerita, Alex sudah berada di sebuah rumah. Alex memasang beberapa lakban di sekitar ruangannya. Di saat Alex makan, angin berhembus. Di saat melewati itu, Alex mengira ia melewatkan kematiannya. Alex mengingat waktu itu. Ia tidak jadi pindah tempat duduk, dan Claire ada di depan Alex. Tiba-tiba, lampu pijar di depannya mati. Alex berusaha menghidupkannya, dan Alex yakin bahwa Claire selanjutnya yang akan tewas. Di sisi lain, Claire dalam bahaya. Kemudian Alex pergi menuju ke sana. Namun beberapa polisi mengejar Alex. Lalu, Claire akan membawa anjingnya pergi dari sana. Tiba-tiba muncul sebuah genangan air. Kembali ke Alex, ketika menuju ke tempat Claire, Alex tertimpa sebuah pohon. Namun, Alex masih hidup. Claire pun masuk ke dalam sebuah mobil, akan tetapi mobilnya tersangkut dan ia terjebak di sana. Alex pun tiba dan membantu Claire keluar dari mobilnya. Namun ada sebuah kobaran api dari mobil dan akan mengakibatkan mobil itu meledak. Tak lama kemudian Alex ingin mencurangi kematian itu lagi. Di sisi lain, para polisi tiba di tempat kejadian. Dan ketika Alex memegang kabel yang berisi listrik, mobil itu pun meledak.
6 bulan kemudian, Shin sudah berada di sebuah pesawat. Di sana sudah ada Alex, Claire, dan Carter. Kemudian, mereka sudah berada di tempat makan. Alex yakin mereka sudah berhasil melewati rancangan kematian. Namun ada sesuatu yang belum dipahami oleh Alex. Di saat Alex membaca ulang tentang rancangan kematian, Carter yakin bahwa jika itu terjadi lagi, yang akan tewas selanjutnya adalah Alex. Kemudian Alex merasakan firasat buruk. Minuman yang di meja pun tumpah, dan tepat menandakan Alex. Alex pun akan pergi ke hotel dan menyuruh Claire untuk menjauh darinya. Tak lama kemudian, bus hampir menabraknya. Beruntung Carter menolongnya. Kematian itu melewatkan Alex, tapi Carter... Ya, filmnya masih berlanjut di sequel yang kedua, yang sudah pasti saya akan bahas. Gimana filmnya menurut kalian? Tulis di komen ya. Dan semoga kalian terhibur dengan video saya. Saya Yudi Astrawan, sampai jumpa di video selanjutnya.